Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjut ayat 10, dilanjut ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah belajar menjadi kecil di hadapan Allah. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Mungkin mereka membayangkan bahwa yang terbesar adalah orang yang paling berkuasa, paling kaya, atau paling dihormati. Namun, jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Tentu bukan bersifat kekanak-kanakan atau tidak dewasa. Yang dimaksud Yesus adalah memiliki hati yang tulus, rendah hati, jujur, sederhana, dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Anak kecil tidak hidup dengan kepura-puraan. Ia datang apa adanya dan percaya kepada orang yang mengasihinya. Hati seperti inilah yang membuka jalan menuju kerajaan Allah. Sabda hari ini semakin nyata dalam kehidupan Santa Clara dari Assisi yang kita peringati hari ini. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan dan hidup berkecukupan. Namun ketika ia mengenal Kristus, ia menyadari bahwa kekayaan dan kenyamanan bukanlah sumber kebahagiaan sejati.
Dengan penuh keberanian, ia meninggalkan status, harta, dan segala kemewahan untuk mengikuti Kristus dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Baginya, Kristus adalah harta yang paling berharga. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Dunia saat ini sering mengukur kebahagiaan dari apa yang kita miliki. Semakin banyak harta, jabatan, atau pengakuan, semakin dianggap berhasil. Namun, Yesus mengajarkan ukuran yang berbeda. Yang paling berharga di hadapan Allah adalah hati yang rendah, tulus, dan percaya kepadanya. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati saya masih sederhana dan percaya kepada Tuhan? Ataukah saya lebih mengandalkan harta, jabatan, atau kemampuan saya sendiri? Semoga melalui teladan Santa Clara, kita belajar memiliki hati seperti anak kecil, rendah hati, tulus, dan berserah kepada Allah. Sebab ketika Kristus menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita, disitulah kita menemukan sukacita, damai, dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.